Oke, balik lagi sama gue Dana di sini. Ya, sekarang gue lagi mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Balik lagi ke episode dialog. Nah, sekarang gue mau ngobrol-ngobrol sama. Biasa gue selalu ngobrol-ngobrol sama teman gue. Sekarang gue baru nemu teman baru. Sebenarnya udah lama kita ketemu, tapi udah lama banget ya. Iya. Iya, baru ketemu lagi sama Mas Sastro. Iya, Mas Sastro. Kita mau ngomongin apa nih, Mas? Ya, apa aja lah. Apa aja? Nih, oh iya, gue tuh lagi di kedai kopi KPRI ya, Mas. Iya, kedai kopi Punya Mas KPRI. Sastro nih. Kopinya enak loh coy. Gue tadi nyobain beberapa, dikasih apa? Dikasih sampel. Terus gue juga beli kopinya apa? Kopinya langsung dari ini ya, dari para petani. Para petani. Oke. Nah, sekarang mumpung lagi di kedai kopi nih. Ya, Kan lagi in ya kopi ya. Nih, menurut lo gimana nih, Mas? Pola gue penasaran nih. Gue tuh anak kopi sekarang. Iya, anak kopi. Anak kopi karena ya kita dibombardir sama kopi-kopi kekinian gitu loh. Iya, Kayak iya. kopi kenangan lah, kopi lain hati, lain-lain, kopi janda, apalah itu kopi-kopinya. Nah, menurut lo sekarang boomingnya kopi ini tuh apa sih ini apa sih yang terjadi sama masyarakat atau anak muda kita saat ini nih soal kopi ini? ya, saya pikir sebenarnya boomingnya kopi ini terkait dengan kesadaran minum kopi. Jadi Oke. peralihan dari kopi-kopi saset kayak gitu ke kopi asli atau kopi premium kayak gitu. Kopi premium. Ya, dan ini sebenarnya sudah cukup lama kayak gitu. Cuman kita gerilya untuk penyadaran kopi ini memang juga membutuhkan waktu yang lama juga. Karena ini juga terkait dengan penataan produksi kopi dan juga konsumsi kopi. Jadi antara unsur produksi, distribusi dan konsumsi. Nah, itu sebenarnya terjadi ketika saat ini kemudian terjadi booming kopi itu sendiri. Oh, jadi gue breakdown nih. Kalau tadi dibilang pola konsumsi kopi, kita mulai dari pola konsumsi kopi Ya, dulu. ya, Ini kan kayaknya kalau kita mah kopi mah udah dari dulu ya, gitu kan kalau gue dari kuliah baru kenal kopi tuh. Nah, kalau lu sendiri Mas, maksudnya lu tuh menggiati kopi ini tuh udah dari kapan? 2011-an lah gitu. 2011-an? Jadi kami menganggap bahwa di KPRI ya, KPRI itu satu organisasi yang anggotanya itu ada buruh, petani, nelayan, miskin kota, masyarakat adat, perempuan gitu. Jadi ada sekitar 70 serikat yang tergabung di KPRI ini. Nah, kita punya 3 program sebenarnya, politik, ekonomi, sama perlindungan sosial transformatif. Nah, yang program ekonominya sebenarnya adalah bagaimana membangun kedaulatan atau kemandirian ekonomi dari rakyat kayak gitu. Nah, makanya kita sebenarnya memulainya bukan dari kopi, tapi dari berbagai jenis tanaman, khususnya yang gede-gede dulunya gitu. Mulai dari penataan karet misalkan kayak gitu. Oh, Tapi tadinya nggak main kopi dulu langsung gitu? sebelum itu. Cuman kebanyakan tuh gagal. Oh, gitu. Maksudnya kurang konsisten lah kayak gitu. Lalu kita ada satu riset tentang pola konsumsi. Nah, dari situ ternyata memulainya yang awalnya kita mulai dari produksi, kita mulai dari konsumsi. Oh gitu. Jadi maksudnya ini awalnya dari riset dulu ya, menarik ya. Iya. Nah, dari riset pola konsumsi itu apa tuh yang akhirnya bisa sampai ke kopi kayak gini? Awalnya sebenarnya kita pengen menjangkau semuanya ya kayak gitu. Jadi ada satu prinsip, memproduksi apa yang kita konsumsi, mengkonsumsi apa yang kita produksi. Oh, oke. Nah, ini karena dari riset kami itu rata-rata per keluarga di Indonesia ini rata-rata itu antara ya 1 juta sampai 2 juta bahkan 3 juta rupiah konsumsinya tiap bulan kalau diuangkan kayak gitu. Oke. Nah, salah satunya adalah kopi. Oke. Nah, kenapa kopi? Karena kopi itu simbol ya, maksudnya simbol yang memudahkan kita tiap hari kita bersentuhan, Oke. ya kan? Terus kemudian kalau kopinya tidak enak, kita juga pasti akan ya kurang nyaman juga kalau kita minum kopi yang tidak enak macam itu. Akhirnya kayaknya perlu deh untuk misalkan melakukan penataan produksi kopi dan sekaligus konsumsinya. Oh, oke. Jadi maksudnya awalnya tuh dilihat bahwa polanya gimana dari riset, terus ngelihat bahwa akhirnya kayaknya ini kopi itu dekat gitu sama kita kan. Dan Betul, ya. beberapa orang bahkan rada-rada apa? Menganggap kopi itu kayak jadi satu jalan hidup. Kalau Kalau filosofi hidup kan kayak anak-anak senja zaman sekarang kan kopi Iya. dan senja. Anak-anak indie tuh kopi dan senja. Jadi ngelihat
bahwa sebenarnya ketika memproduksi kopi itu jadi lebih bisa sustain dan ada unsur penataan juga di situ ya. Betul, iya. Makanya kita kan ngopi ini rata-rata kalau saya misalkan ya, minimal sehari 3 kali kan gitu. Pagi itu pasti ngopi kayak gitu. Kemudian siang, sore, bahkan kalau punya kopi yang enak itu bisa sampai bisa berkali-kali. Ada tamu datang, kita kasih kopi. Kalau kita datang kemanapun ke tempat entah itu saudara, entah itu kawan atau siapa, pasti yang ditawarin kopi. Nah, makanya itu yang sebut saya simbol. Dan ini bukan simbol masyarakat Indonesia saja, gitu. tapi dunia. Oh, dunia nih. Ya, kalau kita datang ke luar negeri, misalkan ke Eropa lah, ke Asia atau berbagai negara, khususnya Eropa ya. Di Eropa itu kita minum kopi. Nah, ternyata itu kopi kita. Dan di sana enak banget. Kok aneh? Di sana malah jadi lebih enak ya dibanding di sini. Gitu. Iya, karena mungkin pengolahan dan kopi yang dijual di sana itu adalah kopi yang grade-nya paling tinggi, kualitasnya paling tinggi. Curangnya gitu ya, yang bagus-bagus diekspor keluar ya. Betul. Makanya kenapa kami kemudian kayaknya penataan pola produksi, distribusi dan konsumsi itu dimulailah dari kopi. Nah, gitu. oke. Nah, sekarang lanjut nih. Maksudnya penting nih. Saya tertarik sama akhirnya dari tadi Mas Sastro nih bilang pola produksi gitu. Pola produksi penataan, pola produksi seperti apa sih yang akhirnya yang dijalani Mas Sastro, yang dilihat Mas Sastro tuh seharusnya tuh gini nih kopi itu gitu. Maksudnya kayak gimana sih? Ya gini, jadi sebelum saya bergerak, saya makan banyak yang pokoknya para penggerak kopi ini. Awalnya kopi itu 1 kilo harganya antara 17 sampai 22 ribu. Oh iya. Ya kan? Tapi sekilo udah jadi biji tuh ya? Iya, sudah biji itu, sudah namanya, juga, gitu. Udah beras itu sebenarnya kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita tata, ya kan, itu naik bisa 3 bahkan 5 kali lipat. Jadi kayak contoh misalkan kalau kopinya Arabica tuh, harga terendah itu sekitar 80 ribu. Mahal. Bisa 60 ribu, 80 ribu. Kalau kopi Robusta misalkan itu bisa 40 ribu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa kopi yang kita jual atau yang kita olah ini harus petik merah. Oke. Harus matang. Oke. Nah, ini kami menggunakan filosofinya luwak. Oh. Nah, kayak kopi luwak. Iya, kopi luwak tuh. Kopi luwak, paling enak. Kopi luwak itu enak sekali, terus kemudian juga harganya mahal karena kopi luwak itu ada semacam kode etik di antara para seniman kopinya kayak gitu. Dia harus menjual nggak boleh di bawah 1 juta rupiah per kilo. Oh, jadi sebenarnya itu settingan harga? Iya, settingan harga. Kenapa kayak gitu? Seharusnya tidak begitu, Gitu. Seharusnya tidak begitu. Tapi kita bisa dapat kalau dengan misalkan kawan-kawan petani yang memang dia mengolah atau kopi luwak itu kayak gitu ya bisa dapat harga di bawahnya. Karena sebenarnya harusnya tidak begitu. Tapi yang terpenting dari kopi luwak adalah bahwa luwak tidak pernah akan makan kopi yang mentah. Oh, gitu. Oh, jadi luwak tuh nggak sembarangan makannya? Iya, gitu? kalau misalkan dipaksa makan. Nah, itu hasilnya pasti juga kurang bagus. Oh, makanya banyak kopi luwak KW sekarang ya nggak enak sebenarnya. Gara-gara itu juga ya musangnya dipaksa gitu. Musangnya dipaksa. Karena kopi luwak itu kan di hutan yang mereka ngambil dan yang dipilih adalah pasti kopi yang matang. Kalau istilah kami adalah petik merah. Filosofi itu kita ambil. Ternyata benar. Jadi kopi petik merah ini mau kita olah dengan proses natural, misalkan natural proses, full wash, honey, misalkan. Itu semuanya enak. Nah, itu kuncinya di sana sebenarnya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita harus mencari buah kopi ya, itu masih buah kopi, ya, cherry kopi yang memang sudah saatnya matang, karena luwak sendiri tuh makannya juga yang matang, makanya dia jadi kopi yang enak gitu ya. Benar, iya. Oke, menarik. Nah, dari situ, dari pemilihan kopi kan berarti kan kita harus mensortir seperti itu. Nah, akhirnya kan masalah kopi ini juga selain masalah sortir juga yang sekarang udah jadi industri. Saya tertarik nih soalnya ada yang bilang banyak kopi di Jakarta tapi tidak banyak petani di daerah yang sejahtera juga gitu. Betul. Itu sebenarnya sebabnya apa sih, Mas, penasaran? Ya, sekarang kan apa ya? Monopoli. Jadi monopoli kopi itu masih terjadi. Terjadi. Ada yang mengatasnamakan bahwa kita ini loh buat rakyat, tapi kenyataannya belum begitu. Makanya ini yang memang dibutuhkan secara istilahnya transparan lah. Harusnya transparan. Makanya kalau kami memilihnya adalah fair share. Nah, konsep fair share itu konsep apa tuh, Mas? Kayak gimana sih sebenarnya? Jadi konsep berbagi.
Nah, contohnya Contohnya konkretnya tuh gimana? misalkan dari setiap gelas kopi yang Anda minum kayak Iya. gitu, ini sudah ada kontribusinya ke petani. Oke. Jadi kita sudah hitung secara detail kayak gitu. Misalkan 10% itu akan dipakai untuk apa namanya pemberdayaan atau entah pendidikan atau bahkan ke masalah bibitnya macam-macam itu ke petani. Kayak gitu. Nah, ini apa namanya akan berbeda kalau misalkan kita sekedar beli putus kayak gitu. Jadi belinya tidak putus. Jadi belinya itu kan sebenarnya juga apa namanya untuk mendorong petani berkooperasi itu juga nggak sulit. Apa namanya sulit? Nggak mudah. Iya, nggak mudah. Nggak mudah. Nah, untuk itu perlu ada sebenarnya semacam hasil langsung ya. Jadi kalau berhubungan sama kita ya ini begini. Kan gini contoh. Seringkali kan harga naik turunnya kopi itu juga dimainkan oleh para tengkulak. Oh, oke. Ya kan? Gimana supaya konsisten misalkan? Nah, bisa lewat koperasi sebenarnya. Lewat koperasi, syukur-syukur kemudian adalah dihubungkan antara produsen ya kan? Kemudian distributornya, kemudian sama petani. konsumennya. Konsumennya. Nah, langsung gitu ya. Nah, menghubungkan secara langsung. Tanpa nah, itu ada yang kita coba. Nah, jadi ketika apa namanya? Diputus istilahnya rantai produksinya itu agak pendek kayak gitu, terus kemudian juga tidak terkait dengan sistem ijon, ya kan? Oke. Karena apa ya? Jadi banyak sekali sebenarnya kendala-kendala yang menyebabkan harga kopi itu petaninya tidak menikmati. Ininya. Jadi sebenarnya kopi mahal di Jakarta tuh belum tentu petaninya tuh bener-bener menikmati. Misalnya harga kopi nih, kayak misalnya kopi-kopi kekinian 25.000 tuh pasti petaninya paling dapat berapa ratus perak kali ya jangan-jangan ya. Dari segelas kopi itu. Betul. Makanya ketika nah awalnya kan petani itu tidak dilatih memang sengaja, kayaknya ada kesengajaan. Sistem panennya itu sistem brondol. Nah, sistem brondol itu maksudnya gimana? Semua pokoknya sudah ada merah 1, 2, 3 ambil. Semua. Nah, nanti baru kemudian sama entah itu perusahaan atau entah pengolahnya itu ada disortir gitu. Jadi ada di grading gitu. Ya, di gradingnya tapi bukan sama petani langsung tapi sama middleman-nya lah ya. Middleman-nya ini. Nah, middleman-nya ini yang bagus-bagus ekspor biasanya. Wah, kurang ajar. Makanya orang luar menikmati kopi yang indah-indah, yang enak-enak kayak gitu, kita menikmati kopi di sampah. Ngopinya kopi grading paling bawah. Iya. Dan kita sebenarnya targetannya kalau memang memulai dari kopi premium ya. Jadi kopi premium karena harus ada kepercayaan diri bagi kami. Jadi kita ngolah kopi premium, kopi yang tidak kalah dengan yang branded ya. Misalkan yang dijual mahal-mahal di tempat yang bagus-bagus kayak gitu. Bisa Anda cek lah rasanya kopi kami dengan kopi yang mereka. Saya yakin tidak akan pernah kalah. Ya kan? Nah, cuman kan masalahnya di harga. Betul. Gitu, masalahnya di harga. Nah, itu penting. Nah, ini butuh kepercayaan diri. Target kami sebenarnya adalah pada tahap berikutnya seluruh rakyat Indonesia ini harus menikmati kopi yang enak dan murah. Nah, gimana caranya itu? Nah, itu butuh memang kesadaran bersama antara kesadaran konsumsi juga kesadaran produksi. Gitu. Menarik nih. Maksudnya berarti catatannya memang tuh kita dapat kopi yang nggak enak, sedangkan kopi enaknya dijual mahal gitu ya. Makanya Bang Sastro nih muncul kayaknya mau coba coffee for all gitu ya, coffee enak for all. Coffee enak for all. Jadi waduh ada pesawat lagi. Nah dari situ kan tadi kita udah bahas distribusinya, bahas pola konsumsinya. Nah pada akhirnya nih saya mau sedikit agak mengcapture gitu ya. Sebenarnya tuh dari kopi ini, apakah ada satu kesadaran yang sebenarnya jauh lebih besar dari hanya sekedar meminum kopi? Maksudnya ada masalah yang lebih besar yang dilihat nggak sih dari Mas Sastro selama ini menyelami kopi itu gitu? Harusnya ada. Jadi kesadaran apa? Kesadaran berdaulat dalam konsumsi dan produksi. Nah itu. Jadi sebenarnya ya. Jadi kita ini bisa sebenarnya kalau mau berdaulat dari seluruh konsumsi kita. Nah makanya harus ada penataan. Jadi kalau penataan konsumsi itu adalah bagaimana melakukan kesadaran. Jadi melakukan kesadaran juga supaya konsumsi itu tertata. Nah konsumsi yang tertata yang seperti apa?
yang berdasarkan kebutuhan, Oke. bukan keinginan. Kalau ngomong kebutuhan, artinya gini nih, misalkan tubuh kita ini butuh kafein berapa setiap Seberapa hari, banyak kayak ya? gitu. Sama juga. Terus supaya ngopi yang sehat tuh kayak apa? Oh. Kayak contoh, ketika kopi menggunakan gula, Oh. gula putih, ah. misalkan kayak gitu. Oh. Sementara tubuh kita ini hanya mampu menyerap 1,5 sendok teh gula putih per hari. Oke. Bayangkan, Oh. ya kan? Kalau kita minum kopi pakai gula, minum teh pakai gula, nyayur pakai gula. Nah, akhirnya kenapa begitu banyak orang berpenyakit? Ya, gara-gara masalah gula. Nah, harusnya kan juga bisa dialihkan. Misalkan nih, bagaimana ngomong kedaulatan kesadaran gula misalkan. Iya. Kalau dialihkan ke gula merah atau gula aren kayak gitu, tubuh kita bisa loh menyerap sampai 9 sendok teh. Per hari. Oh beda ya. Beda jauh. Kalau antara gula putih biasa sama gula merah tuh beda kadar yang bisa kita terima. Makanya ini yang maksud saya adalah perlu sebenarnya dimasifkan kembali, misalkan menanam aren, ya kan, menanam pohon aren, kemudian mengolahnya. Jadi itu bisa merambat kemana-mana sebenarnya dari kopi. Jadi nggak hanya sekedar kopi, makanya tadi saya penasaran. Saya sebut ini simbol aja, Simbol. gitu, yang kemudian kita bisa melangkah ke berbagai komoditi yang Mantap. lain. Jadi melalui kopi kita tata distribusi dan konsumsinya, nanti bisa merambat ke hal-hal lain yang akhirnya kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat gitu. Kesadaran dan kesejahteraan. Kesejahteraan utamanya Nah, juga itu pasti kesejahteraan. syukur-syukur ada hubungan antara konsumen sama produsen. Ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen. Kalau itu ada, tambah satu lagi koperasi untuk ngomong distribusinya misalkan. Kalau itu terjadi ya antara pengolahan kemudian sampai proses di end usernya sampai ke kita yang minum kopi kayak gitu, nah itu akan luar biasa sekali. Iya. Dibandingkan dengan kondisi sekarang yang masih kopi itu masih dimonopoli kayak gitu. Kalau coba petani kopi aja minumnya bukan kopinya sendiri kok kayak gitu. Oh gitu. Tetap kopi sasetan lagi sebenarnya itu. Makanya itu kan ngeri. Sedih banget ya. Nah, kita nggak tahu apa isinya kopi-kopi saset itu. Iya sih. Gitu. Ada yang bilang pakai jagung lah segala macam. Menarik sih. Ini kalau kita bahas terus-terusan kopi nggak ada habisnya nih. Oke, mungkin lama sore kalau bahas kopi pasti lama banget. Mungkin closing dari Pak Sastro nih, kira-kira pesan-pesannya apa nih buat penikmat kopi dan senja di luar sana? Ya ketika kita minum kopi, ingatlah para petani yang menanam kopi, kemudian juga para grader, para roaster, ya kan? Artisan kopi gitu artisan kopi itu yang kemudian bisa menyajikan kopi enak di meja kita sampai kita minum. Nah, tentunya sekali lagi ini adalah bagian dari kedaulatan kita sebenarnya. Kalau kita semakin sadar terhadap bagaimana mengkonsumsi kopi dan juga kita menyebar luaskan bahwa bagaimana kopi yang sehat itu, nah tentu ini juga akan meningkatkan bukan hanya kesadaran tapi juga kesehatan kita. Gitu. Jadi kesehatan kita, nah itu akan berpengaruh pada kemakmuran kita, kesejahteraan kita semua. Gitu. Menarik. Salam terakhirnya KPRI apa Mas? Salam adil, setara, dan sejahtera. Oke, mantap. Oke, gitu aja dari gua. Terima kasih, sampai jumpa ketemu lagi di lain episode. Bye-bye.